Selamat sore saudaraku yang diberkati Tuhan. Bersama dengan saya Pendeta Brian Taru dari Batu Nunggal Indah, Molek 2, Bandung. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mungkinkah saat ini saudara dan saya sedang diperhadapkan dengan masalah, persoalan, tantangan, kesulitan. Apakah itu masalah kesulitan secara pribadi, keluarga, ataupun mungkin secara komunitas. Hari-hari ini dunia sedang bergelora oleh karena pandemi COVID-19 yang begitu menghancurkan tatanan kehidupan manusia. Tapi saudaraku lah percaya. Saya mengingat nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Itu Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 berkata begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, memang ketika tantangan, masalah, kesulitan, berbagai kesusahan itu datang, tidak ada orang yang mungkin merasa senang dan dia bahagia dengan hal itu. Setiap orang pasti digoncangkan. Tapi percayalah, sekalipun mungkin saat ini saudara sedang dilanda tantangan itu, tapi selalu ada jalan keluar. Selalu ada solusi yang paling terbaik. Yang terutama adalah setiap masalah tantangan itu tidak melebihi kekuatan yang Allah berikan dalam kehidupan saudara. Sebab ada pepatah yang sangat menarik hati saya. Bahwa Tuhan tidak selamanya memberikan langit itu selalu biru. Memberikan bunga selalu mekar. Dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah, dia selalu memberikan pelangi di setiap badai. Dia selalu memberikan sukacita di setiap duka cita. Dia memberikan senyuman di setiap kesedihan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apapun tantangan persoalan yang sedang saudara dan saya alami, Tuhan menginginkan dan Tuhan merindukan supaya saudara lebih indah lagi dan lebih dekat dengan Dia. Karena ketika saya dan saudara indah dan dekat dengan Dia, maka saudara boleh menikmati kekuatan, boleh menikmati sukacita, boleh menikmati kemenangan yang Tuhan percayakan bagi saudara. Mazmur 62 di sana dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Kedekatan kita dengan Tuhan membuat kita boleh mengalami kenyamanan, ketenangan, kedamaian, dan bahkan kebahagiaan sejati. Inilah yang diinginkan oleh Allah. Supaya saudara dan saya, Tuhan izinkan persoalan, Tuhan izinkan masalah, biar kita lebih indah lagi, lebih dekat dengan Dia. Karena Dia tahu, ketika saya dan saudara jauh dengan Dia, kita melakukan hal-hal yang kita inginkan sesuai dengan kemauan Dia. Maka di sanalah saudara betapa rapuh. Ketika kita dijumpai menjadi seorang yang mudah putus asa. Dan bahkan kita mudah melakukan hal-hal yang berdosa. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan dan menikmati kasih-Nya, menikmati kuasa-Nya, bukan hanya sekedar saudara boleh menang atas hidupmu, tapi kehidupan saudara dipersiapkan untuk terus boleh menjadi berkat bagi orang lain. Memberikan kemenangan-kemenangan yang luar biasa supaya orang lain
boleh menjadi diberkati oleh kehidupan saudara. Saudara, kehidupan kita boleh bernilai, kehidupan kita boleh bermakna, dan kehidupan kita menjadi jauh lebih indah dari hari-hari sebelumnya. Yang kedua saudara, Tuhan izinkan setiap masalah, tantangan, persoalan, kesulitan, dan berbagai kesusahan-kesusahan hidup, karena Dia sedang mempersiapkanmu. Dia sedang memulihkanmu. Biar ke depan next time, Dia memakai saudara, memakai saya, dengan kekuatan dan kuasa Allah yang besar. Apalagi saudara, ketika kita terus dipenuhkan dengan Roh Allah, terus kita mengalami pemulihan. Artinya Allah yang memimpin hidup saya, hidup saudara. Allah yang mengendalikan dan membawa hidup kita kepada rencana yang besar, kepada agenda yang besar. Agenda Allah tersedia buat saya dan saudara. Mari saudaraku, tantangan, persoalan, masalah, kesulitan, dan kesusahan yang saat ini saudara sedang hadapi, karena Allah merindukan saudara boleh mengalami pemulihan, dan kita terus dipersiapkan pada satu proyek yang besar, pada satu rencana yang akbar. Cuma persoalannya saudara, ketika tantangan itu tiba, masalah itu tiba, kesulitan itu tiba, seberapa banyak yang memahami bahwa di setiap badai ada tangan Tuhan perkasa yang sedang mengukir hidup kita. Di setiap tantangan ada rencana Allah yang besar untuk terus memperbaiki hidup kita. Di setiap masalah ada rencana Tuhan yang besar untuk dipakai dalam ladang dan pelayanannya. Harapan saya bagi saudara dan saya, yang mungkin saat ini kita sedang diperhadapkan dengan kesulitan, tantangan, persoalan, masalah, justru saudara lebih tertanam dan meyakinkan diri di dalam Tuhan, bahwa Tuhan Allah dalam kehidupan saudara. Tuhan ada untuk terus boleh mengukir hidup saudara dan terus mempersiapkan, karena Dia punya proyek yang besar. Dia punya rencana yang akbar buat kehidupan saudara dan juga kehidupan saya. Percayalah saudara, bahwa Allah punya rencana. Ingatlah, rencana Tuhan bukan rencana saudara. Karena rencana saudara, kebanyakan dari kehidupan kita hanyalah untuk karena mungkin emosi saudara. Tapi kalau rancangan Tuhan adalah rancangan membawa keberkatan bagi hidup saudara, adalah rancangan yang membawa kedamaian. Nah, Allah berkata dalam Yeremia, rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan menghancurkan hidup saudara, tapi rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang membawa umatnya, membawa umat kesayangannya semakin indah, semakin diberkati, dan menikmati lawatan serta rencana pemakaian Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, harapan saya di setiap persoalan dan masalah yang saudara dan saya hadapi, mari jangan cepat kita putus asa. Jangan selalu mengambil keputusan dalam keadaan mungkin kita diperhadapkan dengan masalah. Jadilah tenang, sebab Alkitab berkata supaya kita dapat berdoa, dapat menikmati hubungan-hubungan yang indah dengan Tuhan. Haleluya saudara. Dan pada akhirnya saudara, kita boleh menjadi seorang pribadi yang sangat diberkati Tuhan. Menjadi pribadi yang militansi, menjadi pribadi yang sangat siap boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Adakah di antara saudara dan saya yang mungkin saat ini kebingungan akan setiap keberadaan dan mungkin masalah yang Anda hadapi? Mari saudaraku kembali kepada apa hakiki kehidupanmu di dunia ini. Bukankah saudara dan saya Tuhan tempatkan di dunia karena Dia punya rencana yang luar biasa buat saudara. Dia punya rencana dan maksud yang hebat buat saudara.
Sehingga pencobaan apapun, masalah apapun, tantangan apapun, kesulitan apapun yang saat ini sedang Anda hadapi, sedang saya mungkin berjuang. Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Mungkin saudara bingung dengan bagaimana memecahkan masalah. Mungkin saudara bingung dengan bagaimana mencari jalan keluar. Tapi bukankah Anda sedang melayani Tuhan yang memecahkan masalah, dan Tuhan yang memberikan jalan keluar di setiap persoalan dan kesulitan dalam hidup. Allah dahsyat, Allah heran, dan Dia ajaib dalam kehidupan ini. Dia ada menemanimu, Dia ada bersamamu. Dia yang sanggup menyelesaikan setiap masalah, setiap persoalan. Dan Dia selalu menawarkan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan sentosa. Sehingga kita boleh menanggung setiap masalah. Maka dengan persoalan masalah yang kita hadapi, ada banyak nilai dan makna yang terkandung di dalamnya. Kita menjadi jauh lebih indah, dan hidup kita penuh dengan kemuliaan dan kemenangan-kemenangan boleh menjadi bahagian saudara. Saudaraku, tantangan apapun, persoalan, masalah, kesulitan, dan kesusahan yang sedang mungkin saudara alami saat ini, mari jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kita meninggalkan Tuhan. Jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kita tidak percaya. Jangan alasan karena di mana pertolongan Tuhan? Di mana Allah? Kok saya sedang membutuhkan, tapi kok sepertinya tidak ada jawaban. Ingat, di dalam Amsal berkata, justru kemuliaan Allah ketika manusia berusaha mencarinya, tapi sepertinya dia menyembunyikan dia. Apakah Tuhan main-main dengan saudara? Apakah Tuhan mempermainkan saudara? Tidak, saudara. Saya punya anak yang dulunya pernah sempat umur 1 tahun. Dan saya rindu ingin melatih dia untuk melatih dia berjalan. Saya pertama angkat dia melalui tangannya ketika dia sudah berdiri. Saya tidak memegang tangannya, tapi saya lepaskan tangannya. Kemudian saya mulai menjauh. Saya merindukan anak ini mengejar saya dengan harapan kekuatan fisik, kekuatan lutut, kekuatan kaki, dan seluruh tubuhnya boleh terlatih oleh karena dia mau berani melangkah. Mungkin awalnya anak ini akan menangis. Awalnya mungkin dia tidak berani untuk melangkah. Tapi saya terus memanggil anak ini. Hai anakku, sini. Hai anakku, sini. Anak ini terus memandang aku. Dan pada akhirnya dia mulai melangkahkan kaki satu persatu. Sehingga saudaraku, dia boleh mendekat denganku. Tapi aku pun berusaha untuk menjauh. Apakah saya tidak sayang kepada anakku? Apakah saya berusaha anakku jatuh? Apakah saya menginginkan anakku akan jatuh dan celaka? Tidak. Kerinduan di dalam hatiku, anakku segera berdiri dan dia mulai melangkahkan kaki belajar. Karena nantinya ke depan dia akan menjadi seorang anak yang lincah, bisa melangkah, bisa berjalan dengan kakinya sendiri. Demikianlah kerinduan Tuhan, supaya di setiap masalah dan tantangan sepertinya dia menyembunyikan diri, tapi dia tidak mencelakakan hidup saudara. Dia tidak membuat saudara mungkin hancur, tapi dia melatih saudara. Dia sedang membentuk hidupmu dan hidupku, supaya saudara akan menjadi seorang anak Tuhan, bahkan pelayan Tuhan yang militansi. Seorang pelayan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Karena karya besar menantikan saudara. Pelayanan besar menantikan saya. Menantikan kita semua. Percayalah, Allah menyertaimu.